Singkat cerita, Xin berpindah ke markas kerajaan Mongol di mana para ketua dari keenam perguruan dan yang lainnya disandra. Nampak Wuji beserta yang lainnya siap-siap untuk masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan mereka. Sementara di dalam markas kerajaan, nampak Putri Min sedang melapor kepada ayahnya yaitu Raja Luyang tentang kegagalannya membawa Zhang Shenfeng dikarenakan seorang pendekar bernama Zhang Wuji. Namun sang putri berkata bahwa Zhang Wuji bukanlah masalah besar untuknya. Lalu tiba-tiba Cheng Kun datang menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa saat diudang para pendekar andalan Putri Min berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Zhang Wuji. Rupanya Cheng Kun berniat memojokkan Putri Min di depan Raja Luyang. Namun Putri Min menimpali bahwa para pendekarnya dikalahkan dikarenakan Zhang Wuji memiliki golok pembunuh naga yang mampu melampaui kekuatan pedang langit. Oleh sebab itu ia sengaja mundur agar para pendekarnya tidak ada yang terbunuh lagi. Dan ia berencana memancing Zhang Wuji untuk datang ke markas kerajaan. Dengan begitu akan jauh lebih mudah untuk menyingkirkan Zhang Wuji dan merebut golok pembunuh naga tersebut dari tangannya. Nampak Raja Luyang pun percaya terhadap alasan Putri Min dan masih menyerahkan rencana selanjutnya kepadanya. Lalu Raja Luyang memerintahkan guru Putri Min yang bernama Kutao untuk mengawal dan membantu Putri Min. Beberapa saat kemudian Putri Min membicarakan rencana selanjutnya bersama Kutao. Dari pembicaraan mereka berdua dapat disimpulkan bahwa ternyata selama ini kerajaan Mongol sangat ingin menaklukkan dunia persilatan dan menugaskan Putri Min beserta Cheng Kun untuk mengambil semua kitab-kitab kungfu dari keenam perguruan. Dan juga merebut pedang langit dan golok pembunuh naga. 72 kitab sudah Cheng Kun serahkan, namun ia belum menyerahkan satu kitab yang bernama Kitab Cingkang. Dengan alasan ia belum menemukan kitab tersebut. Putri Min menyuruh Kutao untuk membawa Zhou ke hadapannya. Setelah Zhou didatangkan ke hadapannya, Putri Min menanyakan kepada Zhou antara hubungannya dengan Zhang Wuji yang sepertinya sangatlah dekat. Namun Zhou menyangkal hal tersebut. Lalu Putri Min mengancam akan melakukan hal buruk terhadap wajahnya. Saat itu datanglah Wuji dan Raja Kelelawar. Wuji bermaksud membawa pergi Zhou, namun Zhou menolak dengan alasan masih ingin menemani gurunya apapun yang terjadi. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Putri Min yang nampak kesal terhadap mereka menyuruh Kutao untuk mengajar mereka. Lalu terjadilah pertarungan antara Wuji dan Kutao yang disaksikan para anggota sekte Ming yang lainnya. Tak diduga ternyata Kutao adalah salah satu anggota sekte Ming. Ia bernama Fan Yao, kakak dari Yang Xiao. Fan Yao bercerita saat dulu Yang Tingting yaitu ketua sekte Ming menugaskannya untuk mengawasi Raja Luyang, ia tidak sengaja melihat Cheng Kun yang bekerja sama dengan Raja Luyang. Lalu saat berita hilangnya Yang Tingting tersebar, ia memutuskan untuk menyamar dengan cara membakar wajahnya agar tidak dikenali Cheng Kun dan masuk ke dalam lingkaran kerajaan untuk mengawasi rencana-rencana Raja Luyang. Ia juga memberitahukan bahwa keenam perguruan terkena racun pelemah tubuh sehingga mereka mudah ditangkap dan ditawan di markas kerajaan. Wuji menanyakan di mana obat penawar untuk racun tersebut. Fan Yao mengatakan bahwa Xin Ming bersaudara memiliki obat penawarnya, dan kelemahan mereka berdua adalah arak dan juga wanita. Lalu mereka sepakat untuk menjebak Xin Ming bersaudara agar bisa mendapatkan obat penawar dan membebaskan keenam perguruan. Singkat cerita, Fan Yao mulai melancarkan rencananya. Ia mengajak Lu meminum arak yang telah diberikan racun pelemah tubuh. Lalu Fan Yao berpura-pura memergoki He hendak bermantap-mantapan dengan seorang perempuan. Fan Yao mengatakan ia tidak akan menyebarkan perilaku He tersebut kepada pihak kerajaan, asalkan ia mau menyerahkan obat penawar dan membantunya membebaskan Zhou dan Minci dari penjara. He yang tidak ingin perilakunya tadi diketahui Raja Luyang terpaksa menyetujui permintaan Fan Yao. Xin berpindah ke sebuah penjara di mana Zhou dan gurunya Minci dikurung. Minci yang mengetahui Zhang Wuji sempat menolong Zhou menanyakan hal tersebut kepada Zhou. Entah apa alasannya, sepertinya Minci sangatlah membenci Zhang Wuji dan tidak ingin Zhou mempunyai ikatan perasaan dengannya. Lalu Minci mengangkat Zhou untuk menggantikannya menjadi ketua MA dan memaksanya bersumpah untuk tidak pernah menikah dengan Zhang Wuji. Jika Zhou melanggar sumpahnya, ia akan bernasib tragis dan keluar dari perguruan MA. Zhou yang sangat berbakti kepada gurunya tersebut sambil menangis terpaksa mengucapkan sumpah.
Lalu selang beberapa saat Fan Yao datang. Ia menjelaskan kepada mereka berdua tentang siapa ia sebenarnya. Lalu Fan Yao memberikan obat penawar racun yang sebelumnya ia rebut dari He untuk diminum mereka berdua. Min Chi yang punya gengsi tingkat dewa menolak obat tersebut, namun Fan Yao tetap memaksa mereka meminumnya dan menjejalkan obat tersebut ke mulut mereka berdua. Berpindah ke sebuah tempat di mana Wuji dan Putri Min mengadakan pertemuan untuk bernegosiasi. Wuji meminta Putri Min untuk membebaskan ke-6 perguruan dan sebagai balasannya ia akan menganggap Putri Min sebagai teman. Namun Putri Min menjawab jika Wuji dan yang lainnya bersedia tunduk pada kerajaan, maka permusuhan antara kerajaan dan ke-6 perguruan juga akan berakhir. Tentu saja Wuji menolak hal tersebut. Di sini Putri Min mengungkapkan tentang perasaan terdalamnya, bahwa jika saja ia bisa menjadi gadis biasa, mungkin Wuji akan menyukainya. Namun mengingat posisinya saat ini, tentu saja hal itu sangat sulit terwujud. Lalu Putri Min mengingatkan bahwa Wuji masih mempunyai 2 janji kepadanya. Ia meminta Wuji meminjamkan golok pembunuh naga selama 1 jam kepadanya. Wuji menjawab ia tidak bisa meminjamkan golok tersebut tanpa seizin ayah angkatnya, yaitu Singa Emas. Putri Min menambahkan bagaimana jika ia menemani Wuji menemui Singa Emas untuk meminta izin. Wuji tidak bisa menjawab dan ia meminta waktu 1 hari untuk memikirkannya. Lalu Wuji pun pergi. Xin berpindah ke penjara di mana ke-6 perguruan ditawan. Terlihat Fan Yao telah memberikan obat penawar racun kepada semua ketua perguruan. Lalu tiba-tiba di luar penjara para pasukan yang dipimpin oleh putra Raja Luyang tengah mengepung tempat tersebut. Terlihat Lu juga ikut bersama mereka. Lalu si pangeran memerintahkan seluruh pasukannya untuk membakar tempat tersebut. Lu yang menyadari bahwa kakaknya masih berada di tempat tersebut berlari untuk menyelamatkannya. Fan Yao yang mengetahui bahaya tersebut segera menyalakan suar sebagai tanda bahaya. Lalu datanglah para pasukan dari Sekte Ming berhasil masuk dan mengeluarkan para tahanan dari dalam penjara. Mereka semua segera bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya api yang sudah menjalar dan membakar bagian bawah bangunan menghalangi mereka. Akibatnya mereka terjebak dan tak bisa kemana-mana. Lalu datanglah para ketua Sekte Ming mencoba membantu mereka dengan melemparkan sebuah tambang. Namun hal itu sia-sia ketika si pangeran memanah dan memutuskan tali tersebut. Lalu Putri Min datang dan memerintahkan para pasukan menembaki Fan Yao dan ke-6 perguruan. Akibatnya He yang berada di sana pun mati terpanah. Wuji datang menerobos para pasukan, menawan si pangeran dan memerintahkan Putri Min untuk menghentikan serangannya. Lalu Wuji meminta kakeknya Raja Elang dan Yang Xiao untuk mengalihkan para pasukan kerajaan. Sementara ia akan menurunkan ke-6 perguruan dari atas dengan jurus menggeser alam. Lalu mereka pun mulai menjalankan tugas masing-masing. Wuji berhasil menurunkan satu persatu dari mereka dari atas tempat itu, termasuk Zhou. Menyisakan Min Chi yang sedang ribut dengan Lu. Mereka berdua terus bertarung sampai pada akhirnya Lu berhasil menyeret Min Chi ikut terjatuh bersamanya dan memukulnya dengan tapak Xin Ming. Ketika Wuji hendak menolong, Min Chi menepis tangan Wuji dan membiarkan dirinya jatuh. Lalu beberapa saat kemudian Min Chi pun koit. Kini mereka yang selamat pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya Putri Min dimarahi oleh Raja Luyang atas kegagalannya semalam yang menyebabkan 2 pendekar Xin Ming tewas dan ke-6 perguruan berhasil melarikan diri. Raja Luyang yang kesal memutuskan memecat Putri Min dari tugasnya dan menyerahkan semua urusan mengenai dunia persilatan kepada Cheng Kun. Terlihat Putri Min semakin kesal kepada Cheng Kun. Tidak hanya itu, Raja Luyang juga memutuskan untuk mengurung Putri Min dan tidak boleh pergi meninggalkan kerajaan. Kini Putri Min pun galau. Sekarang ia kehilangan kepercayaan ayahnya dan juga kekuasaannya. Malahan kini ia seperti seorang tawanan yang tidak boleh kemana-mana dan harus tetap berada di istana. Di tengah kegalauannya tiba-tiba Wuji datang. Wuji mengatakan bahwa besok ia akan menepati janjinya dan membawa Putri Min menemui ayah angkatnya. Seketika kesedihan Putri Min pun hilang berganti kebahagiaan karena esok ia akan pergi jalan-jalan bersama laki-laki yang ia sukai tersebut. Tanpa mereka sadari, Xiao Chao sedang mengintip mereka berdua dan terlihat sedih karena memang ia juga menyukai Wuji. Beralih ke tempat lain, terlihat para murid-murid Min Chi tengah melakukan ritual pembakaran jenazah Min Chi. Murid tertua Min Chi berkata akan membalaskan dendam terhadap Zhang Wuji atas kematian gurunya tersebut. Namun Zhou mengatakan bahwa Xin Ming bersaudaralah yang membunuh Wuji.
Terjadilah cekcok antara mereka berdua. Ujung-ujungnya si murid tertua menantang Zhou bertarung untuk menunjukkan kelayakan Zhou sebagai ketua Emei yang baru. Lalu mereka pun bertarung disaksikan para murid-murid perguruan Emei yang lainnya. Ketika Zhou kalah, tiba-tiba Putri Min datang bersama Wuji yang menyamar. Berpura-pura akan membunuh seluruh murid Emei, kecuali mereka mau menyerahkan salah satu dari mereka sebagai jaminan. Zhou sebagai ketua pun rela mengorbankan dirinya demi yang lainnya. Lalu Putri Min memaksa Zhou meminum sebuah obat dan membuat Zhou pingsan. Keesokan harinya, Wuji, Putri Min, Xiao Cao, dan Zhou berlayar menuju Pulau Pinghuo untuk menemui ayah angkat Wuji yaitu Singa Emas. Sesampainya di sana, Wuji mendengar jurus auman singa milik ayah angkatnya, menandakan bahwa ada musuh di sana. Wuji pun segera berlari untuk mencari ayah angkatnya tersebut. Lalu ia menemukan seseorang yang ia kira ayah angkatnya sedang dibelenggu oleh rantai. Ketika Wuji hendak melepaskan orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut menyerangnya, lalu mereka pun bertarung. Terlihat dari arah lain ada seorang wanita bercadar sedang memperhatikan. Dan ketika Wuji terdesak dan meminta golok pembunuh naga kepada Xiao Cao malah berlari ke arah wanita bercadar itu. Ternyata ia adalah ibu Xiao Cao. Wanita bercadar itu mengaku sebagai Ratu Naga Hijau yang merupakan seorang gadis suci dari Sekte Ming yang derajatnya setara dengan ketua Sekte Ming. Ia mengaku diutus oleh 12 tetua untuk mengambil jurus menggeser alam dan kedua pusaka pedang langit dan golok pembunuh naga. Namun Wuji tidak mau menyerahkan semua itu kepadanya. Akibatnya kapal mereka dihancurkan oleh meriam-meriam pasukan si Ratu Naga Hijau. Naga Hijau memberikan waktu 1 hari untuk Wuji agar menyerahkan kedua pusaka. Lalu ia pun pergi. Singkat waktu Wuji pun menemukan tempat di mana ayah angkatnya berada. Lalu mereka pun melepas rasa rindu mereka. Berpindah ke suatu tempat di mana Xiao Cao sedang melarikan diri dari kejaran 3 pendekar bawahan Naga Hijau. Ketika hendak tertangkap, tiba-tiba Wuji dan yang lainnya menolong Xiao Cao. Rupanya Xiao Cao melarikan diri untuk menyerahkan kembali golok pembunuh naga kepada Wuji. Pertarungan ronde kedua pun terjadi. Wuji menggunakan pedang langit sementara si 3 pendekar menggunakan senjata yang terbuat dari api suci Sekte Ming. Namun berkat Putri Min, Wuji berhasil meniru jurus api suci yang digunakan oleh ketiga pendekar tersebut dan mengalahkan mereka. Namun sayang Zhou harus terluka ketika melindungi Xiao Cao. Pada malam harinya ketika mereka semua sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara naga hijau memanggil Xiao Cao dan menyuruh mereka semua untuk menyerah. Jika mereka semua tidak menyerah, maka besok naga hijau akan dihukum mati sebagai tanda kegagalannya dalam misinya. Xiao Cao menjelaskan itu kepada Wuji dan Wuji pun bersedia menyelamatkan ibu Xiao Cao dari hukuman matinya. Keesokan harinya Wuji dan Xiao Cao pergi menaiki kapal di mana hukuman terhadap naga hijau akan dilaksanakan. Sementara Putri Min dan Zhou menemani Singa Emas. Wuji dan Xiao Cao berhasil menyelamatkan naga hijau, tapi sebagai gantinya Xiao Cao harus menggantikan posisi ibunya tersebut sebagai gadis suci Sekte Ming dan menetap selamanya di Xifang dan tidak boleh berhubungan dengan laki-laki manapun. Xiao Cao rela melakukan semua itu walaupun harus berpisah selamanya dengan Wuji demi menyelamatkan nyawa ibunya dan juga demi kebaikan Wuji.
Sekembalinya Wuji dari tempat Xiao Cha, Wuji mengatakan bahwa esok mereka akan melakukan perjalanan kembali ke kota. Dan untuk merayakannya mereka bersulang meminum arak. Lalu beberapa saat kemudian mereka pingsan. Keesokan harinya Wuji terbangun dan mendapati dirinya tinggal sendirian. Lalu ia menemukan Zhou terdampar di sisi pantai. Lalu ia membawanya dan mengobatinya. Zhou mengatakan bahwa semalam Putri Min telah menaruh obat bius pada arak yang Wuji dan Singa Emas minum. Saat mereka pingsan, Putri Min membawa Zhou dan Singa Emas ke dalam perahu. Zhou yang hanya berpura-pura pingsan loncat dari perahu, namun Putri Min berhasil membawa Singa Emas dan kedua pusaka bersamanya. Wuji pun percaya akan perkataan Zhou tanpa sedikit pun rasa curiga. Lalu mereka pun mantap-mantapan. Singkat cerita, Wuji dan Zhou pun sampai di Kuanmingting, disambut oleh para tetua lainnya. Wuji dan Zhou membicarakan tentang pernikahan mereka. Di sela-sela obrolan mereka, Zhou meminta Wuji mengajari kungfu dan menyalurkan tenaga dalamnya kepada Zhou, agar Zhou bisa mempelajari sebuah kitab warisan gurunya Min Chi. Tentu saja Wuji mengiyakan permintaan kekasihnya tersebut. Setelah Zhou menerima tenaga dalam dari Wuji, terlihat berlatih sebuah jurus kungfu yang mengerikan. Terlihat Fan Yao mengawasi Zhou dari jauh dengan tatapan penuh curiga. Singkat cerita, resepsi pernikahan Wuji dan Zhou pun digelar. Terlihat beberapa tetua dari perguruan lain datang memenuhi undangan. Ketika upacara pernikahannya hendak dimulai, tiba-tiba Putri Min datang. Putri Min datang untuk mengingatkan Wuji tentang janji Wuji kepadanya. Ia meminta Wuji untuk tidak menikahi Zhou sebagai pelunasan janji Wuji yang terakhir. Putri Min juga berkata ia akan menunjukkan di mana ayah angkat Wuji berada. Wuji yang sangat peduli dengan ayah angkatnya itu menyetujui permintaan Putri Min dan bersedia pergi dengan Putri Min untuk membebaskan ayah angkatnya. Namun hal itu tentu saja menyakiti perasaan Zhou. Zhou yang marah menyerang Putri Min dan hendak membunuhnya. Namun Wuji menahan serangan Zhou. Wuji meminta maaf kepada Zhou dan berkata bahwa nanti setelah membebaskan ayah angkatnya, Wuji akan menebus kesalahannya tersebut. Namun Zhou berkata jika kau pergi sekarang, maka selamanya kau jangan pernah kembali. Namun Wuji tetap pada pendiriannya dan pergi bersama Putri Min. Zhou yang tidak terima dengan perlakuan Wuji mengeluarkan sumpah serapanya dan menyatakan bahwa kini ia dan Wuji sudah putus hubungan. Singkat cerita, Putri Min ditemani gurunya yaitu Fan Yao membeberkan sebuah fakta kepada Wuji. Bahwa saat di Pulau Pinghuo, Zhou lah yang memberikan obat bius kepada mereka. Dan membawa Putri Min dan juga Singa Emas ke dalam sebuah perahu. Zhou juga mengambil kedua pusaka dan dengan menyatukan kedua pusaka itu, ia berhasil menemukan sebuah rahasia tentang sebuah kitab yang berisikan jurus cakar tengkorak putih. Setelah Wuji mengetahui semuanya, ia pun meminta maaf kepada Putri Min karena telah salah menilainya. Lalu keesokan harinya terlihat Cheng Kun mendatangi Zhou yang sedang melakukan penghormatan di makam gurunya Min Chi. Cheng Kun bertujuan mengajak Zhou bekerja sama dengan pihak kerajaan. Sebagai imbalannya, Zhou akan diangkat menjadi pejabat senior kerajaan dan seluruh dunia persilatan akan berada di dalam kekuasaannya. Dengan begitu, Zhou bisa membalas sakit hatinya kepada Wuji. Zhou yang sangat berhasrat untuk membalas dendam kepada Wuji bersedia menerima tawaran Cheng Kun. Cheng Kun meminta Zhou melakukan acara eksekusi terhadap Singa Emas dan mengundang seluruh perguruan persilatan ke Gunung Emei besok. Dan setelah mereka berkumpul, Cheng Kun beserta pasukan kerajaan akan menyerang dan menghabisi mereka semua. Singkat cerita, pada keesokan harinya Zhou melakukan acara seperti yang diminta Cheng Kun. Terlihat semua perguruan datang menghadirinya termasuk Wuji. Lalu ia berbicara di depan semua perguruan tentang eksekusi Singa Emas. Wuji meminta Zhou membebaskan Singa Emas dan mengakhiri semuanya. Namun Zhou malah menantang siapa saja boleh membebaskan Singa Emas asalkan bisa mengalahkan Zhou. Raja kelelawar yang terpancing lalu menyerang Zhou, namun Zhou dengan kemampuannya yang sekarang mampu mengalahkan Raja kelelawar dengan sangat mudah. Dan hampir saja membunuhnya jika saja Wuji tidak datang menyelamatkannya. Kini Wuji yang bertarung dengan Zhou. Di tengah pertarungan tiba-tiba datanglah seorang murid Emei mengatakan bahwa ada seseorang masuk menerobos dan membunuh murid-murid Emei lainnya. Dan pelakunya adalah Cheng Kun yang menerobos masuk ke dalam untuk mengambil kedua pusaka. Zhou yang baru saja datang sadar bahwa ia telah tertipu oleh Cheng Kun.
Lalu ia menyerang Cheng Kun, namun semua serangan Zhou sungguh tidak berarti apa-apa untuk Cheng Kun. Sebaliknya serangan Zhou malah berbalik melukai dirinya sendiri. Wu Ji pun datang menolong Zhou yang terluka parah. Cheng Kun yang kini sudah mempunyai kedua pusaka ditambah lagi ia mempunyai jurus cingkang merasa jumawa dan menantang Wu Ji untuk bertarung dengannya. Wu Ji pun menerima tantangan Cheng Kun lalu mereka pun bertarung. Di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba datanglah 3 pendekar utusan Xiao Cao membantu Wu Ji. Dan dengan 3 senjata api suci Sekte Ming, mereka mampu menahan kekuatan 2 pusaka sakti Cheng Kun. Tiba-tiba naga hijau datang dan menyerahkan ketiga senjata api suci untuk Wu Ji gunakan melawan Cheng Kun. Cheng Kun pun memerintahkan pasukan kerajaan menyerang mereka semua. Dan tiba-tiba Putri Min datang dan mengerahkan semua pasukan yang masih setia kepadanya untuk menodong pasukan Cheng Kun. Lalu pertarungan penentuan antara Wu Ji dan Cheng Kun pun dilanjutkan. Wu Ji mengeluarkan jurus api suci, lalu mengunci kedua pusaka hingga akhirnya satu senjatanya bisa menembus jurus cingkang Cheng Kun dan melenyapkan seluruh ilmu kungfunya. Lalu Wu Ji menyerahkan Cheng Kun kepada ayah angkatnya. Namun singa emas tidak membunuh Cheng Kun. Ia masih memberikan kesempatan kepada Cheng Kun untuk menyesali seluruh perbuatannya. Berpindah ke Zhou yang sedang terluka, di saat-saat terakhirnya ia meminta maaf kepada Wu Ji. Lalu menyerahkan batu giok pemberian Wu Ji dulu kepada Putri Min dan menyatukan tangan Wu Ji dan Putri Min. Menandakan ia ikhlas menyatukan Wu Ji dan Putri Min untuk hidup bersama. Lalu Zhou pun pergi untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir alias tamat. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton alur cerita ini. Jika berkenan silahkan klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.